Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah kita masih dapat berjumpa di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Hari ini sudah ke pertemuan keempat. Materi yang akan kita diskusikan adalah terkait dengan sistem teknik dokumentasi. Baik teman-teman semua, setelah mempelajari bab sistem teknik dokumentasi ini, Anda harus mampu untuk yang pertama merancang dan menggunakan diagram arus data untuk memahami, mengevaluasi, dan mendokumentasikan sistem informasi. Kemudian yang kedua, merancang dan menggunakan bagan alir. Dan yang ketiga, merancang dan menggunakan diagram proses bisnis untuk memahami, mengevaluasi, dan mendokumentasikan sistem informasi. Oke, nah sambil kita ingat-ingat kembali terkait dengan kasus integratif ya, ini berhubungan dengan materi kita di minggu yang lalu. Kemarin perusahaan S dan S gitu ya, sedang melakukan launching gitu ya untuk open perdana, dan di S dan S ini mempekerjakan seorang akuntan untuk membantu dalam pemrosesan transaksi. Nah, setelah sukses gitu ya melewati minggu-minggu pembukaan perdananya, maka si akuntan dari S dan S Aston ya ini akan mengembangkan sistem informasi akuntansi karena ternyata S dan S ini tumbuh dengan sangat cepat ya bisnisnya. Nah, untuk membantu dalam mengembangkan sistem informasi akuntansinya, maka si Aston ini bekerja sama dengan Computer Application, sebuah perusahaan konsultasi sistem untuk membantu S dan S dalam memilih dan memasang sistem informasi akuntansi yang baru dan lebih bagus untuk menunjang kesuksesan bisnisnya. Nah, tetapi di sini timbul sebuah permasalahan. Nah, Kimberly ini adalah direkturnya Computer Application. Di sini dia membutuhkan untuk bagaimana dapat memahami informasi dan juga proses bisnis di dalam S dan S ini. Ya, mereka sudah berdiskusi, tetapi si Kimberly ini belum juga dapat memahami bagaimana sistem yang ada di S dan S. Nah, oleh karena itu si Aston ini ya, karena dulunya si Aston ini adalah auditor. Nah, dia teringat nih bahwa pendokumentasian sistem itu nantinya dapat membantu pengguna yang tidak familiar untuk memahami dan mengevaluasi sebuah sistem tersebut. Nah, maka setelah memahami permasalahan ini, Aston akan mulai untuk merancang gitu ya, mempersiapkan dokumentasi terkait dengan sistem yang sudah ada dan akan diajukan untuk mengembangkan SIA yang baru ke computer application. Gitu ya, teman-teman. Nah, dokumentasi ini apa sih gitu ya? Dokumentasi adalah menjelaskan bagaimana cara sistem bekerja, termasuk siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana entry datanya, pengolahan data, penyimpanan data, output informasi, serta sistem pengendaliannya, gitu ya. Nah, di dalam sebuah dokumentasi ini nantinya akan dilengkapi dengan deskripsi naratif yang nanti akan menjelaskan langkah demi langkah yang tertulis dari
komponen sistem dan interaksinya di situ. Nah, alat dokumentasi itu sangat penting gitu ya dalam memahami bagaimana sistem itu bekerja. Nah, di sini ada level penting yang harus Anda dapat kuasai ya. Yang pertama itu level yang paling minim. Itu adalah Anda harus dapat membaca dokumentasi untuk apa? Untuk menentukan cara sistem tersebut bekerja. Kemudian level yang kedua gitu ya adalah mengevaluasi dokumen untuk mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan pengendalian internal yang ada serta merekomendasikan pengendalian yang lebih baik. Selain itu, mengevaluasi ini juga nantinya dapat menentukan jika sistem yang diajukan itu nanti memenuhi kebutuhan perusahaan. Oke, next. Yang level yang lebih tinggi lagi itu adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk mempersiapkan dokumentasi yang menunjukkan cara beroperasi dari sistem yang sudah ada atau nanti ketika akan mengajukan sebuah sistem baru. Nah, ini ya si Aston tadi sudah pada tahap mempersiapkan atau merancang dokumentasi. Dan ini juga yang harus Anda kuasai. Nah, ada beberapa alat dokumentasi terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada diagram arus data, kemudian ada bagan alir, yang mana bagan alir ini nanti akan dibagi ke dalam 3 macam. Bagan alir dokumen, yang nanti menunjukkan bagaimana arus dokumen dan informasi antar departemen yang ada di dalam perusahaan. Jadi di sini khusus untuk membahas arus dokumennya. Nah, sedangkan untuk bagian alir sistem, ini adalah nanti menunjukkan bagaimana hubungan antara input, pemrosesan, dan output sistem informasi di dalam sebuah perusahaan. Jenis yang ketiga dari bagan alir adalah bagan alir program yang menunjukkan urutan operasi logis komputer yang nanti akan menjalankan program tersebut gitu ya. Jadi di sini nanti mengilustrasikan urutan operasi logis yang dilakukan oleh komputer dalam melakukan sebuah program. Nah, yang terakhir dari alat dokumentasi adalah diagram proses bisnis, yang mana nanti akan menggambarkan secara visual untuk menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas yang ada di dalam proses bisnis di sebuah perusahaan. Ini adalah macam-macam alat dokumentasi yang akan kita bahas di materi ini. Nah, fungsi sistem teknik dokumentasi itu untuk apa sih? Itu ya, yang pertama, membantu kerja analis sistem dalam melakukan proyek pengembangan sistem yang sedang dijalankan. Nah, sesuai dengan kasusnya tadi membantu Kimberly gitu ya, mewakili computer application untuk merancang bagaimana SIA yang baru. Nah, kemudian yang kedua, membantu kerja auditor dalam melakukan proses audit. Nah, ini penting ya, makanya sistem teknik dokumentasi ini menjadi dasar Anda nantinya ketika besok di mata kuliah pengauditan. Ya, karena di audit itu ada penilaian sistem pengendalian internal perusahaan. Nah, nanti Anda harus dapat membaca bagaimana dokumentasi yang ada di perusahaan klien. Kemudian yang ketiga, sebagai buku panduan operasi atau kegiatan aktivitas bisnis perusahaan. Nah, ini ketika misal Anda di perusahaan baru gitu ya.
bagaimana bisa memahami cara sistem bekerja, misal di bagian penggajian gitu ya, alurnya seperti apa. Nah, nanti akan tersedia dokumentasi di proses bisnis tersebut. Berbentuknya ya simbol-simbol grafis secara visual gitu ya. Kemudian yang terakhir, mengimplementasikan dan menggambarkan kebijakan perusahaan. Jadi kebijakan perusahaan itu seperti apa bisa kita lihat di dalam teknik dokumentasi, baik itu flowchart, diagram proses bisnis, maupun diagram arus datanya. Nah, untuk teknik dokumentasi yang pertama, gitu ya, diagram arus data. Diagram arus data ini nanti memiliki beberapa level, ada 3 level, dan yang tertinggi itu adalah diagram konteks. Ya. Diagram konteks ini nantinya akan memberikan tinjauan level ringkasan sistem yang nanti akan menunjukkan sistem pengolahan data, input, output, dan juga sumber serta tujuan dari data itu. Jadi ini yang ringkasannya gitu ya. Kemudian nanti akan diturunkan secara rinci di dalam diagram arus data level 0. Kenapa level 0 gitu ya? Nah, di sini disebut level 0 karena ada titik desimal yang berarti 0. Jadi nanti ada 1,0, 2,0 gitu ya. Yang menggambarkan masing-masing proses. Nah, dari diagram arus data level 0 ini nantinya juga akan dirinci lagi ke dalam diagram arus data level 1 yang menunjukkan keterangan lebih lanjut dari aktivitas yang ada di diagram arus data level 0. Nah, elemen-elemen dasar di dalam diagram arus data itu terdiri dari yang pertama ada sumber data dan tujuan data. Ini sama ya, simbolnya adalah kotak. Sumber data berarti yang mengirimkan data, tujuan data nanti adalah yang menerima data. Kemudian ada arus data. Disimbolkan dengan tanda panah yang berarti menunjukkan pergerakan data di antara proses penyimpanan, sumber, dan tujuan. Kemudian simbol lingkaran itu adalah proses transformasi yang menjelaskan tindakan yang mentransformasikan data ke dalam input dan outputnya. Gitu ya. Jadi aktivitas proses transformasi. Nah, yang terakhir adalah penyimpanan. Ini ada tanda sejajar ya, garis sejajar yang menunjukkan tempat atau media penyimpanan dari data sistem tersebut. Nah, contoh untuk diagram konteks ya, ini untuk yang level tertinggi dari DAD. Contohnya di sini adalah terkait dengan sistem pemrosesan penggajian. Nah, data sumbernya itu dari departemen dan juga SDM ya. Arus datanya ini ada kartu waktu, formulir karyawan baru, dan formulir perubahan karyawan. Diproses ini ya, proses transformasinya di sistem pemrosesan penggajian, yang mana nanti ada arus datanya berupa laporan pajak, mengecek karyawan, mengecek penggajian, laporan penggajian, yang ditujukan ya, tujuan datanya ke badan pemerintah, karyawan, bank, dan manajemen. Ya, jadi masing-masing arus ataupun data yang dihasilkan dari input pemrosesan, outputnya ini berupa laporan penggajian, ditujukannya ke manajemen. Cek penggajian ditujukannya ke bank, gitu ya. Cek karyawan ke karyawan, laporan pajak nanti akan disampaikan ke
badan pemerintah. Nah, dari diagram konteks di sistem pemrosesan penggajian ini nanti akan diturunkan ke DAD level 0, ya. Nah, DAD level 0 dari mana tadi ini? Tadi ada data sumbernya, itu ada sumber daya manusia, ya. Nah, sumber daya manusia dirinci lagi nih ke dalam proses transformasi 1,0 gitu ya, berupa memperbarui file karyawan. Nah, tempat penyimpanannya di mana? Di file karyawan. Setelah disimpan, arus datanya lagi, itu ada di 3.0, mempersiapkan laporan. Outputnya adalah laporan penggajian ke manajemen, gitu ya. Nah, kalau tadi diagram konteksnya itu adalah secara garis besar, DAD level 0 ini mendetailkan lagi. Ya, contoh tadi di departemen. Departemen ada aktivitas apa saja? Oh, ternyata proses transformasinya ada membayar karyawan, gitu ya. Setelah itu ada memperbarui buku besar. Kemudian baru setelah memperbarui buku besar disimpan, gini ya. Ini adalah tempat penyimpanan buku besar. Dari file karyawan ini nantinya akan digunakan juga untuk proses transformasi atau aktivitas membayar pajak, yang nanti data outputnya berupa voucher pengeluaran pajak penggajian yang nanti juga akan digunakan untuk memperbarui buku besar. Membayar pajak, output datanya berupa laporan pajak dan pembayaran yang akan ditujukan ke badan pemerintah, gitu ya. Nah, diagram level DAD level 0 ini nantinya akan dirincikan lagi ke DAD level 1. Jadi DAD level 1 ini membahas secara detail aktivitas apa saja yang ada di 2.0 ya. Ini contohnya. Maaf, dari 2.0 itu 2,0 ini membayar karyawan ya. Aktivitas proses transformasi membayar karyawan. Nah, terdiri dari apa? 2,1 memproses penggajian. Yang mana ini diambil dari media penyimpanan tabel tarif pajak ya. Kemudian arus datanya ini ada mengecek karyawan dan juga register penggajian. Dari register penggajian akan diproses mempersiapkan pengeluaran kas yang nantinya akan outputnya itu adalah cek penggajian yang ditujukan ke bank, gitu ya. Nah, jadi dari diagram konteks diturunkan ke DAD level 0 dan DAD level 1. Oke, next untuk alat dokumentasi yang kedua itu ada bagan alir. Nah, bagan alir ini tadi dirinci ke dalam 3 ya. Bagan alir itu apa sih gitu ya, menggambarkan teknis analitis bergambar yang digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan juga logis. Simbol-simbolnya hampir-hampir sama ya. Ada simbol input, pemrosesan, penyimpanan, dan simbol arus lain-lain. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ada berbagai macam simbol-simbol yang nantinya memiliki penjelasan tersendiri, gitu ya. Misal itu pemrosesan yang dilakukan dengan pengolahan komputer, maka simbolnya seperti ini ya, trapesium terbalik. Kemudian ketika itu berupa dokumen-dokumen, maka berupa simbolnya seperti ini. Nah, jadi Anda harus memahami simbol-simbol untuk dapat membaca dokumentasinya.
Ya, next yang ketiga, yang terakhir itu ada diagram proses bisnis. Ini menjelaskan secara visual bagaimana langkah-langkah atau aktivitas yang ada di dalam proses bisnis di sebuah perusahaan. Pastinya akan banyak proses bisnis ya. Apa yang dilakukan oleh siapa. Nah, di situ nanti akan terlihat di dalam diagram proses bisnis. Contohnya aktivitas itu banyak ya, contoh di dalam siklus pendapatan. Berarti ada penerima pesanan, pengecekan kredit pelanggan, memverifikasi ketersediaan persediaan, mengkonfirmasi penerimaan pesanan dari pelanggan. Nah, itu nantinya secara rinci itu dapat dilihat person-personnya yang terlibat siapa saja itu di dalam diagram proses bisnis. Seperti itu ya teman-teman. Simbol-simbolnya itu juga tidak jauh berbeda. Cuman di antara simbol-simbol di macam-macam alat teknik dokumentasi punya arti yang berbeda ya. Lingkaran, kalau tadi di DAD itu menunjukkan proses, kalau di dalam diagram proses bisnis, lingkaran ini berarti permulaan atau akhir, gitu ya. Nah, kalau yang akhir ini biasanya akan direpresentasikan dengan garis yang lebih tebal. Kemudian aktivitas dalam prosesnya ini berupa persegi panjang, belah ketupat itu berupa keputusannya, arus informasi masih sama ya, ditujukan dengan anak panah. Nah, di sini ada contoh terkait dengan diagram proses bisnis reimbursement. Ya, jadi di sini ada nama-nama ataupun bagian-bagian yang ada di dalam perusahaan ya. Contohnya di sini dimulai karena di sini biaya dinas dari salesman, berarti dimulai dari salesman, membuat laporan biaya dinas dan membuat pengajuan pergantian biaya dinasnya ke sales supervisor. Nah, nanti di sini keputusannya apa nih? Ini ya. Ketika tidak setuju, berarti nanti kembali lagi ke salesman, menerima info penolakan. Ketika setuju, berarti nanti sales supervisor-nya akan membuat permintaan pembayaran yang ditujukan ke bagian keuangan. Nah, bagian keuangan nanti akan melakukan proses pembayaran, membuat rekapitulasi, serta mengirimkan memo pembayaran biaya dinas yang nanti akan kembali lagi ya ke salesman, menerima info pembayaran, dan selesai. Nah, dengan adanya diagram proses bisnis ini nanti akan memudahkan kita dalam memahami dan juga mengevaluasi sistem yang ada di perusahaan. Jadi, di sini kita bisa mengevaluasi kelemahan maupun kekuatan pengendalian internalnya gitu ya. Contoh di sini tidak ada peran accounting nih di dalam proses reimbursement. Nah, sebaiknya seperti apa? Nah, dengan adanya teknik dokumentasi ini nantinya akan memudahkan dalam memahami meskipun itu untuk orang-orang yang belum familiar gitu ya dengan sistem yang digunakan di sebuah perusahaan itu. Nah, maka teknik dokumentasi ini akan membantu mereka yang tidak terlalu paham gitu ya terhadap sistem yang bekerja di sebuah perusahaan seperti apa dengan adanya simbol-simbol grafis visual seperti ini. Ya, untuk menyederhanakan daripada ditulis secara paragraf gitu ya. Meskipun di dalam dokumentasi ini nantinya juga akan diberi keterangan berupa deskripsi naratif. Gitu ya, teman-teman. Nah, itulah gunanya dapat yang pertama tadi ya membaca,
kemudian mengevaluasi dan mempersiapkan atau merancang teknik dokumentasi di dalam sebuah perusahaan. Nah, jadi si Aston ini ya, akuntannya S dan S itu nanti akan merancang teknik dokumentasi yang ada di perusahaannya sehingga perusahaan konsultan sistemnya, computer application tadi dapat lebih mudah untuk memahami dan nanti bersama-sama membangun sistem informasi akuntansi yang baru. Begitu ya teman-teman. Oke, thank you. Terima kasih untuk perhatiannya. Jika ada pertanyaan, nanti silahkan kita diskusikan di kuliah tatap maya di kelas ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.